Kakek berusia 80 tahun ini, sambil makan, sambil mendengar alunan musik klasik tahun 40-an, tiba-tiba dia memperhatikan gambar-gambar di piano. Wanita di foto itu sepertinya memiliki kekuatan sihir. Orang tua itu tidak bisa mengalihkan pandangannya, dia hanya bisa menatap kosong. Dia tiba-tiba merasa tak tertahankan, jatuh ke tanah, dan berhenti bernafas. Pada saat yang sama, semua orang berpikir bahwa lelaki tua itu baru saja meninggal karena penyakit jantung. Hanya pemilik restoran yang tahu mengapa lelaki tua itu meninggal. Orang tua itu mendengarkan lagu berjudul Gloomy Sunday. Ini sebenarnya lagu yang bisa membuat orang meninggal. Sejak lahir, ratusan dan ribuan orang telah mendengarkannya, lagu ini, dan menjadi lagu terlarang. Tapi yang sedikit orang tahu, balik dari lagu ini, ada juga kisah cinta penuh skala. 40 tahun yang lalu, Russ membuka restoran. Pacarnya Elaine bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Russ menjalankan restorannya dengan baik. Elaine cantik, penuh pesona, di bawah kendali keduanya. Bisnis restoran berjalan baik. Elaine adalah seorang wanita yang mencintai seni. Untuk memuaskan pengejarannya akan seni, Russ memutuskan untuk menyewa seorang pianis untuk restoran. Hari wawancara, Anderson terlambat. Untungnya, dia memiliki wajah yang tampan, sehingga Elaine membuat pengecualian dan beri dia kesempatan untuk berbicara. Suara piano yang menawan perlahan mengalir keluar. Di bawah ketertarikan Russ dan Elaine, Anderson terpilih. Setelah datang ke restoran, Anderson dan orang-orang yang sering kesini sama, cepat menyerah pada pesona Elaine. Tapi Russ tidak pernah khawatir tentang itu, karena ada banyak orang yang memuja Elaine. Tapi satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan materi Elaine adalah Russ. Di hari ulang tahun Elaine, Russ merayakan ulang tahunnya di restoran. Staf restoran mengantarkan hadiah. Saat giliran Anderson, tangan dan kakinya kram, bahkan tidak mampu membeli setelan jas yang layak, apalagi membelikan hadiah untuk Elaine. Tapi untungnya Anderson sudah mempersiapkan dari awal. Ia menuliskan lagu untuk Elaine. Dentingan piano mulai terdengar. Restoran menjadi hening. Semuanya mendengar alunan musik piano Anderson. Setelah lagu itu selesai, Elaine menatap mata Anderson. Setelah acara ulang tahun selesai, seorang pria Jerman menghampiri Elaine. Ia bernama Hans, pemuja nomor 1 Elaine. Tiap hari ke restoran dan memesan menu yang mahal, demi melihat Elaine mengantarkannya makanan. Hari ini adalah malam terakhirnya di Budapest. Secara kebetulan, hari ini juga adalah hari ulang tahunnya. Dengan alasan itu, ia ingin memfoto Elaine. Meski hati Elaine dari awal sudah jatuh kepada Anderson, tapi karena sopan santun, tetap tidak menolak permintaan Hans. Setelah restoran tutup, sekelompok orang berjalan di jalan pada malam hari. Russ menyeret Anderson ke belakang untuk ngobrol. Hans dan Elaine berjalan ke depan. Hans menyatakan cintanya kepada Elaine. "Ayo kita menikah." Tapi Elaine menolaknya. Tersisa mereka bertiga berjalan. Anderson berjalan ke sebelah kiri. Elaine tidak tega melihat kepergiannya. Russ yang melihat situasi itu, sangat murah hati mengatakan bahwa dia bisa pergi dulu. Berikan pilihan pada Elaine. Elaine mengejar Anderson ke rumah. Tanpa malu-malu mengungkapkan rasanya untuk Anderson. Elaine memiliki hati yang penuh dengan seni. Dia adalah seorang penyanyi, tapi tidak bertahan. Anderson yang mendengar dia adalah seorang penyanyi, ingin memintanya menyanyikan sebuah lagu. Tapi Elaine menolaknya. Ia berkata di saat ia sendirian baru bisa bernyanyi. Sekarang dia sama sekali tidak kesepian, sehingga ia tidak bisa nyanyi. Dan tujuan ia datang ke sini adalah, bukan untuk bernyanyi, tapi untuk percintaannya. Keduanya saling bermesraan sepanjang malam. Di malam ini, nyanyian Elaine keras dan lembut. Di sisi lain, setelah Russ berjalan sedikit jauh, ia melihat ke arah belakang, dan murung. Ia datang ke sebuah jembatan dengan hatinya yang terluka. Kebetulan bertemu dengan Hans yang juga lompat bunuh diri karena patah hati. Russ melompat ke air dan menolongnya. Keduanya basah-basahan berjalan di jalan, dan memikul rasa sakit hati. Keesokannya, Russ mengantar Hans ke kereta api menuju Berlin. Beberapa tahun kemudian, Hans datang kembali ke Budapest. Mungkin ada tragedi yang tak terhitung jumlahnya, tapi Russ tidak mengetahui masalah yang akan datang. Ia masih sedang membeli kentang, dan kebetulan bertemu dengan pacarnya Elaine bersama dengan Anderson. Mereka berdua penuh bahagia. Keduanya melihat Russ. Elaine menghampirinya dan menciuminya, tapi Russ asal-asalan. Dan melihat Anderson di depannya, ia mengeluarkan kunci mobil dan memberikannya kepada Anderson.
ingin melepaskannya. Anderson membisikkan ke Elaine untuk menyuruhnya pergi duluan. Tapi Elaine berkata, "Kalian ingin membicarakan hal tentangku. Aku harus ada di tempat." Anderson ingin berbincang berdua saja dengan Russ. Russ menggelengkan kepala mengatakan ini gak ada gunanya. Mengatakan dirinya telah mengenal Elaine selama 4 tahun. Sekarang saya mengerti bahwa semua orang sama. Untuk mendapatkan keinginan masing-masing, ia bisa memberikan Elaine. Karena Anderson baru bisa memenuhi keinginan Elaine. Kemudian ia berkata, Und eine geteilte Ilona ist mir immer noch lieber als keine Ilona. Kedua pria saling melihat dan tertawa. Bawa kentang baru bersama-sama. Kalau begitu, kenapa kita tidak hidup bersama? Pedagang kentang meletakkan tangan di pinggang, melihat punggung mereka bertiga. Berpikir apa yang dikatakan Russ. Berkat perkataan Anderson, berkat kelihayan Russ, juga terima kasih kepada Elaine yang semakin spiritual, bisnis menjadi lebih baik lagi. Hari itu, di saat Elaine mengantarkan makanan, mendengar beberapa tamu berbicara tentang Wina, menulis lagu, Del. Kemudian ia memberitahu hal itu kepada Russ. Setelah Russ melihat ada peluang bisnis, kemudian menyuruh Anderson memainkan lagu untuk Elaine. Ternyata, lagu melankolis dan psikedelik keluar, membuat terpesona semua orang yang hadir. Di bawah komunikasi yang fasih dari Russ, Anderson menandatangani kesepakatan besar dengan perusahaan musik yang berbasis di Wina. Dengan cepat, Gloomy Sunday lagu ini menyebar ke seluruh Eropa Barat. Karena itu restoran Russ juga dilampirkan di CD, terkenal di seluruh dunia. Semakin banyak orang yang datang ke sini, hanya untuk mendengarkan lagu yang paling murni, Gloomy Sunday. Tapi krisis akan datang. Hari itu, orang kaya Budapest membawa keluarga mereka untuk makan malam. Mereka ingin mendengar lagu Gloomy Sunday. Anderson mulai memainkannya. Wanita itu diam-diam memperhatikan Anderson bermain piano. Wajah tampak gemetar. Mata tidak begitu dalam dan sedih. Di malam itu, dalam suara detak darah, wanita itu meninggal di tempat tidurnya, dan sedang memutar lagu Gloomy Sunday. Hari itu, Anderson sedang membuat lagu. Dua wartawan menemukannya. Tanyakan padanya apa pendapatnya tentang lagu-lagunya. Karena baru seminggu, sudah lebih dari 10 orang yang meninggal, tanpa pengecualian. Mereka meninggal saat memutar lagu Gloomy Sunday. Setelah Anderson mendengar itu, ia langsung ketakutan dan kabur. Ketika Elaine dan Russ menemukan Anderson di jembatan, ia sedang melihat lagunya. Dia menulis lirik untuk lagu itu. Sudah menulisnya sangat lama, tetapi bahkan dia tidak tahu apa yang dikatakan lagu itu. Sekarang ia mendengar ada yang meninggal karena mendengarnya. Ia merasa tidak senang, lebih merasa ia pembunuhnya. Russ dan Elaine menghentikannya. Elaine berkata, "Kamu masih belum menemukan apa yang ingin diungkapkan dari lagu ini. Kamu tidak boleh meninggal." Russ juga berkata, "Bila kamu ingin lompat bunuh diri, kita bertiga akan lompat bersama." Demi Anderson, Russ meliburkan restorannya. Mereka bertiga piknik di tepi danau. Di saat dua orang berbicara, Anderson akhirnya menyerah pada ide bunuh diri. Russ mengambil racun yang telah dia siapkan untuk dirinya sendiri. Itu sebotol obat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pada akhirnya, Elaine berkata, Jetzt müssen wir aber langsam los. Di dalam perkataan Elaine, mereka bertiga kembali hidup bahagia.